got so motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Maksahwan dengan NIM C20123137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Tadulako. Nah, baiklah, di sini saya akan membawa materi tentang menulis laporan dan proposal. Nah, di mana menulis laporan dan proposal ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, pertama pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada laporan dan proposal diposisikan lebih luas, di mana merajuk pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun untuk berbagai tujuan laporan, juga biasanya juga berisi informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan secara sistematis. Juga ada menjelaskan mengapa subjek atau tujuan itu penting. Nah, subjek atau tujuan penting karena dengan mengetahui subjek atau tujuan penulis dapat mengatur informasi dengan lebih terstruktur, memastikan relevansi dan mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif kepada pembaca. Selain itu, subjek tujuan yang jelas juga membantu pembaca memahami dengan lebih baik apa yang ingin dicapai atau disampaikan melalui laporan atau proposal tersebut. Nah, di sini juga ada meninjau dulu gagasan dan aturannya. Dengan meninjau gagasan dan aturan sebelum memahami penulis dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya, dan juga membantu menghindari kebingungan, meningkatkan kualitas tulisan, dan memperkuat kesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, di sini yang terakhir menetapkan nada dokumen dan hubungan penulis dengan penerima untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tidak hanya relevan tetapi juga diterima dengan baik oleh pembaca. Dengan memerhatikan kedua aspek ini, penulis dapat mengatur gaya penulisan, memiliki kata-kata yang tepat, dan menyusun argumen atau informasi dengan cara yang sesuai dengan pemahaman dan harapan pembaca. Hal ini membantu meningkatkan kejelasan, persuasif, dan kualitas keseluruhan dari laporan atau proposal tersebut. Nah, setelah pendahuluan, di sini juga ada isi, di mana isi itu ada akurat, kemampuan untuk menyajikan informasi data dan fakta dengan tepat dan benar sesuai dengan harapan kenyataan yang ada, dan melibatkan peneliti yang cermat, penggunaan sumber yang terpercaya, serta kehati-hatian dalam interpretasi dan penyajian informasi agar tidak menyesatkan pembaca. Yang kedua, lengkap, di mana semua aspek informasi yang relevan harus disertakan dengan data, fakta, dan argumen yang mendukung serta solusi atau rekomendasi yang diajukan. Yang ketiga, seimbang, di mana penggunaan bahasa yang tepat dan profesional, struktur yang teratur dan mudah dipahami, serta menetapkan kesan keseluruhan yang kokoh dan meyakinkan. Yang keempat, jelas dan logis, di mana penyajian informasi dengan cara yang mudah dipahami dan mengikuti alur pemikiran yang masuk akal, dan kita harus menjelaskan konsep, data, dan analisis dengan detail yang memakai yang memadai. Kita juga harus menghindari penggunaan jargon yang berlebihan. Tujuannya agar pembaca dapat dengan jelas memahami pesan yang disampaikan dan logis dalam mempertimbangkan informasi yang disajikan. Yang kelima, di sini ada didokumentasikan dengan rapi, di mana pengguna judul, subjudul, dan poin-poin penting untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi dokumen tersebut. Dan dokumentasi yang rapi membantu meningkatkan kesan profesional dan kepercayaan pada laporan dan proposal bisnis. Nah, setelah isi, di sini juga ada penutup, yang dimana yang pertama menekankan poin utama, yang kedua meringkas manfaat bagi pembaca, yang ketiga mengacu kembali kepada semua bagian dan meningkatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu, yang terakhir membawa semua item tindakan di suatu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.